Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Magri Motor. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai karburator Mega Pro Primus dan juga akan kita bandingkan sedikit dengan karburator Honda Tiger. Oke ya, seperti apa pembahasannya? Simak videonya sampai habis. Oke, terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga jangan lupa sholat ya bagi yang belum sholat. Oke, terima kasih. Yang akan menjadi pembahasan utama kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas mengenai TPFC dan juga mengenai vakum yang ada di sini. Ini saya yakin sudah banyak yang tahu dan juga banyak yang belum tahu. Oke, kita akan membahas mengenai TPFC dulu ya. TPFC ki opo jani? Oke, TPFC itu adalah Transient Power Fuel Control. Transient itu mendadak, power perubahan mendadak ya, perubahan mendadak. Power itu tenaga. Jadi transient power itu bisa diartikan perubahan tenaga secara mendadak. Perubahan tenaga secara mendadak yang terjadi akibat kita membuka gas secara spontan. Kita membuka gas spontan dan cukup besar, bukaannya cukup besar. Nah, itu apabila tidak memiliki TPFC ini, itu tidak akan bisa enak, tidak akan bisa sempurna perubahan tenaganya. Bisa berakibat delay atau telat, atau ya delay atau telat itu. Jadi ketika kita buka, harusnya motor langsung lari, percepatan akselerasinya langsung dapat. Itu justru kalau nggak ada TPFC ini, ya nggak bisa akselerasi, nggak bisa merubah tenaga secara baik. Nih TPFC, Transient Power Fuel Control ya. Secara fungsi seperti itu. Secara kinerjanya, cara kerjanya itu adalah menganut sistem kerja pompa ya. TPFC itu ya pompa yang dipompa apa? Bahan bakar. Bentar, ini mau tutup ya. Nah ini ya, jadi TPFC itu letaknya di bagian bawah karburator ya, di bagian bawah karburator. Nah, bentuk dalamnya seperti ini karet yang bisa digerakkan, ngek. Nah, seperti itu. Nih, bagi teman-teman yang pengen cabut saja, nggak masalah, nggak usah takut, cabut saja. Nih, karetnya seperti ini. Nah, jadi bahan bakar itu masuk melalui lubang yang ada di sana. Tuh kan, masuk melalui lubang yang ada di sana, terus diteruskan lubang yang ini, masuk di situ, lalu iya maksudnya keluar menampung di sini melalui lubang yang ini. Terus ketika berada di sana, ketika bensin berada di sini, ketika gas ditarik secara spontan, hubungannya sama ini nih. Nah, secara spontan terjadi gerakan, lihat ya, perhatikan ini nih, nguk ya, nguk. Nah, tuasnya ini letaknya di sini, enggak nih. Nah, ini nanti di sini nih, tepat di bawah sini. Nah, seperti ini. Maka ketika bensin yang ada di sini atau bahan bakar yang ada di sini dipompa oleh ini, seperti ini prosesnya, terjadi tekanan ya kan, terjadi tekanan, itu mengakibatkan bensin larinya ke sana, bensin atau bahan bakar larinya ke sini. Nah, lubang yang ini nih gak jelas. Nah,
lubang yang ada di sini masuk atau keluar melalui ini diteruskan langsung oleh lubang yang ada di sini. Nih. Lalu keluar melalui ini. Nah, keluarnya melalui ini. Lalu lari ke ruang bakar. Secara kerjanya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih memakai karbu standar, ya kan, teman-teman Mega Pro yang masih pakai karbu standar, apabila di gas itu ternyata terdapat delay atau terdapat telat, akselerasinya nggak langsung naik, bisa jadi ininya kotor, bisa jadi apa namanya TPFC atau TPFC-nya kotor. Yang harus kita lakukan adalah membongkarnya. Kita bongkar pada bagian yang ini, di bawah ini bautnya 3 ya. Nggak usah ragu-ragu, bongkar aja ini. Bautnya 3, kita bongkar, kita lepas, kita lihat apakah kotor, terdapat air, atau ininya yang rusak. Kalau ininya rusak, di daerah sini di tempat saya itu sedikit susah, agak susah nyari ini. Tapi memang jarang sekali ini rusak, jarang sekali ini rusak. Ini memang dibuat oleh Honda dengan kualitas karet yang cukup baik. Punya saya ini sudah 2009 sampai sekarang 11 tahun lah. 11 tahun sudah dipakai touring kemana-mana juga nggak masalah. Saya masih pakai standar. Oke, untuk pembahasannya TPFC seperti itu. Nanti kalau masih kurang jelas ketika saya menjelaskan, mungkin bahasanya kurang bisa dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terus kita lanjut ke sistem vakum atau apa namanya, air cut. Air cut itu adalah air itu adalah udara, bahasa Inggris ya, bukan air cai, bukan air banyu, bukan ya. Ini air udara. Cut itu adalah potong atau putus, bukan putus lalu balikan lagi, tapi putus hubungan. Walah, kok putus hubungan sih? Memotong atau memutus udara yang masuk. Udara yang masuk kemana? Nah, ini saya jelaskan dari awal ya. Air cut atau pemotong udara atau pemutus udara yang ada di sistem karburator itu sebenarnya tidak hanya di apa namanya Honda saja. Ya sudah ada di Smash, ada di Jupiter, Vega R New, itu sudah memiliki sistem air cut yang menggunakan karet vakum seperti ini. Sudah ada, ya kan? Hanya saja membedakan itu bentuknya dan ukurannya yang menyesuaikan dengan karburatornya, yang menyesuaikan dengan spesifikasi mesinnya, dan juga sistem untuk menjalankannya. Secara garis besar sama, cuman modelnya berbeda. Kita bisa bandingkan untuk sama-sama Honda saja, Tiger dan Yamaha itu Tiger dan Mega Pro itu berbeda. Kita bisa lihat ya. Mega Pro sistem air cut-nya itu di sini. Sistem air cut-nya di sini. Sedangkan ini terpisah ya, bisa kita copot, bisa kita lepas ininya. Sedangkan di Tiger itu di sini nempel di bodi karbu, nempel di bodi karburator, hampir sama dengan bebek Smash Jupiter, sama nempelnya sama. Jadi kita cuma mau membandingkan itu saja ya. Untuk perbandingan yang saya sebutkan awalnya cuma ini aja. Untuk sistem yang lebih lengkapnya kita nggak akan bahas karena memang karburator itu semuanya sama. Cara membersihkannya juga yang penting lubang-lubangnya ini bersih. Itu sudah cukup saya rasa. Kerak-keraknya kita bersihkan. Kalau ada kotoran-kotoran kita bersihkan. Kalau ada air kita buang, kita bersihkan. Ya cuma seperti itu aja. Kita balik lagi ke
air cut-nya. Oke, kita bisa lihat di sini air cut itu berfungsi untuk memotong aliran udara yang masuk menuju ke pilot jet, menuju ke spuyer yang kecil ini, ya kan, menuju spuyer yang kecil ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar karburator itu, agar pilot jet itu ketika putaran RPM menengah ke atas, di atasnya menengah itu apa? Jadi bukaan throttle 3/4, bukaan throttle 3/4 itu 3/4 ke atas, itu aliran udara yang menuju ke pilot jet itu diputus oleh ini. Kita bisa lihat ini ya. Ya, kita lihat bentar. Kita jelaskan perlahan-lahan. Sistem air cut yang ada di sini, kita bisa lihat, bentar, tutupnya mana tutupnya. Nah, tutupnya ini. Untuk vakumnya yang kecil ini kayaknya. Ya, yang ini. Ini yang punya Tiger. Posisinya seperti ini. Terdapat pegas atau pernya ini, lalu ditutup ini. Nah, ini tutupnya ke sana. Ya, hubungannya sama yang selang yang ada di sini. Oke. Secara normal, jadi normalnya sistem ini adalah terbuka. Jadi ini sistemnya adalah normally open. Kalau kita samakan dengan elektronik ya, kita samakan dengan kelistrikan, itu normally open. Jadi normalnya dia itu kondisinya terbuka. Secara normal itu kondisinya terbuka. Yang terbuka mana? Bagian yang ada di sana. Bentar, kita pakai ini. Bentar. Kita bisa lihat bagian yang ada di sini itu bisa kita dorong. Kelihatan ya? Nah, bisa kita dorong. Itu adalah katup. Itu adalah katup udara yang membuka dan menutup sesuai pergerakan vakum, karet vakum yang ada di sini. Tuh. Oke. Jadi karet vakum ini didorong oleh pegas dan dibuka atau ditarik itu oleh sedotan. Sedotannya apa sih? Hisapan udara yang terjadi ketika mesin bekerja, ketika langkah hisap, tentu saja ketika langkah hisap. Namun langkah hisap yang cukup kuat untuk mengalahkan kekuatan per ini adalah langkah hisap ketika putaran RPM atau bukaan throttle-nya itu 3/4 ke atas atau menengah ke atas lah, kita sebut menengah ke atas saja. Jadi ketika kita buka gas menengah ke atas, maka aliran udara itu sudah cukup melalui ini. Nah, lubang yang ini itu sudah cukup untuk menarik karet vakumnya ditarik ke atas sehingga menyebabkan katup yang ada di sana yang saya gerak-gerakkan tadi, yang normalnya adalah terbuka, dia akan menutup. Ya, yang normalnya terbuka dia akan menutup sehingga aliran udara yang menuju ke main jet yang ada di sini, pilot jet yang ada di sini itu akan terputus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar ketika putaran menengah ke atas, main jet ini yang lubangnya ada di sana, lubang keluarnya ada di sana, yang ini, bentar. Nah, itu ya, bisa kita lihat ya, lubang kecil yang ada di sana itu tidak lagi mengeluarkan bahan bakar, sehingga diharapkan ketika putaran menengah ke atas itu yang bekerja itu cuma main jetnya, sehingga lebih efisien, lebih irit bahan bakar, lebih efisien bahan bakar. Jadi kurang lebih seperti itu fungsi dari air cut yang ada di sini. Oke, untuk detailnya kita bisa lihat selangnya di sini ada 3 ya.
Satu untuk menghisap vakumnya, yang satu itu adalah udara masuk yang ada di sini. Nah, ini udara masuk ya, melalui lubang ini masuk ke sini, masuk ke ini. Bentar, nggak kelihatan ternyata. Lubangnya di sini itu menuju ke sini, masuk ini ya. Nah, itu masuk melalui ini dan akan diteruskan. Jadi sini muter-muter nih udara nih ya. Ketika ini dibuka plok ini, kondisi normal kan buka, itu udara yang di sini itu akan terhisap oleh selang yang ada di sini, ngek, terhisap ke sini, mak pelontos. Nah, sehingga bahan bakar yang ada di sekitaran pilot jet itu tersedot keluar melalui lubang kecil yang saya tunjukkan tadi. Nah, yang ada di sana. Oke. Namun ketika putaran menengah ke atas, katup yang ada di sini itu akan menutup. Nah, yang normalnya seperti ini dia akan menutup plug. Nah, yang normalnya seperti ini, ini normal kan tutup kan, dia akan terbuka, ngek. Dia akan tertutup maksudnya katupnya akan tertutup istilahnya. Sehingga bahan bakar yang ada di sini tetap muter terus tanpa bisa melewati selang yang ada di sini, sehingga bahan bakar yang ada di sekitar sini itu nggak ikut terhisap. Diharapkan lebih efisien atau lebih irit. Nah, seperti itu sih kurang lebih. Jadi semoga penjelasan saya ini nggak jadi bikin tambah bingung, tapi semoga bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman semuanya. Bagi yang merasa belum jelas, bagi yang merasa belum puas, bisa ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin penjelasan saya ada yang kurang jelas atau yang ada yang salah, bisa dikoreksi di kolom komentar juga. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa sholat bagi yang belum sholat, dan jangan lupa juga subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.